Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaksanakan seminar munakasyah atas nama Suhemi dengan judul skripsi penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Studi kasus di wilayah Polres Kabupaten Bantaeng. Suhemi NIM 10400118009. Saya sebagai pembimbing kedua, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa menjadi masukannya penguji 1, penguji 2? Masukannya itu penguji pertama itu dia kesimpulannya itu memperkuat koordinasi antara kepolisian dengan Bapas. Terus yang penguji kedua itu masukannya Pak tentang cara penulisan, itu saja. Metode penulisan. Iya, metode penulisan. Jadi metode penulisan itu harus berpedoman pada buku ini, apa lagi namanya kan dah? Penulisan itu. KTI Pak. Iya. Apalagi kepanjangannya? Karya tulis ilmiah. Bukan. KTI 2000 berapa itu hari dikirimkan. Iya, yang metode penulisan itu. Iya, metode penulisan. Kemudian apa yang menjadi jawaban daripada rumusan masalah pertama? Rumusan masalah pertama itu Pak, bagaimana sanksi dalam perundang-undangan terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Sanksinya itu tetap disanksikan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun dijuntukan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak, dengan cara penyelesaiannya itu dikembalikan kepada orang tua atau diversi itu direhabilitas di dinas sosial dari hasil penelitian di Polres Kabupaten Bantaeng. Jadi harus dikembalikan ke orang tua. Atau Tapi direhabilitas Pak di dinas rehabilitasi. sosial. Tapi pertanyaanku, kan ada LPKA. Jadi kapan kira-kira LPKA ini difungsikan untuk ini? Kapan difungsikan untuk narapidana? Narapidana yang mana masuk di LPKA menurut Anda? Narapidana yang Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kalau bilang semuanya akan dikembalikan kepada orang tua dan dikembalikan kepada negara, sementara di sisi lain negara menyediakan yang namanya LPKA, maka pertanyaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, siapakah anak yang akan dimasukkan di situ kalau kita mengatakan semuanya akan dikembalikan kepada orang tua dan negara? anak Pak, tapi menurut penelitian di Polres Bantaeng itu dia tidak ke situ Pak, di di LP. Jadi tidak ada yang masuk di Tidak LPKA? ada Pak, tidak ada Pak. Selama di sana dia itu 2 Pak dipakai sesuai putusan diversi, putusan hakim, dikembalikan ke orang tua sama direhabilitas di dinas sosial. Sementara menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penetapan sanksi untuk anak itu 1/2 daripada ancaman orang dewasa. Jadi bagaimana itu? Tidak ada kan dikasih masuk di dalam lapas? Tidak ada Pak. Itu Tidak anak ada. di bawah umur. Selamanya pasti direhabilitas. Selanjutnya, ada berapa golongan narkotika? Golongan narkotika itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu dipidana 4 tahun, golongan kedua itu dipidana 2 tahun, golongan ketiga itu dipidana 1 tahun. Dipidana 1 tahun. Nah, ini apa ini yang disebut dengan keadilan restoratif? Apa yang disebut dengan keadilan restoratif?
keadilan atau tindakan kriminal yang tidak hanya bermuara pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak tersebut dan tidak harus berujung kepidanaan. Ya. Jadi keadilan restoratif itu atau restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara berdamai, mempertemukan antara pelaku dengan korban, kemudian dilihat apa keinginan daripada si korban, dan itu tergantung bagaimana kesanggupan daripada pihak pelaku untuk memenuhi keinginan daripada pihak si korban itu untuk memulihkan keadaan. Itu disebut dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Kemudian restoratif justice-nya kalau peradilan anak, kalau anak Diversi, Pak. ya diversi. Bagaimana metode diversi itu? Diversi itu tindakan pidana di luar penyelesaiannya itu di luar pengadilan, Pak, penyelesaiannya. Bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti direhabilitas di dinas sosial, pengawas. Menghadirkan beberapa pihak pelaku, pihak ini, kemudian pihak lapas ataupun jaksa itu dipertemukan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kalau bisa anak yang menjadi tersangka itu tidak dilanjutkan ranahnya kepada ranah pengadilan, tapi diselesaikan di luar pengadilan. Itu wajib dilakukan diversi kepada anak untuk kasus anak, ya, berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Iya. Apa masalahnya nih? Yang pertama itu, Pak, bagaimanakah sanksi dalam perundang-undangan? Apa sanksinya? Sanksinya itu tadi Apa? tetap mengacu pada undang-undang narkotika. Berapa sanksinya? Sanksinya itu bisa 1/2 dari hukuman. Iya, 1/2 orang dewasa. Iya. Tunggu dulu. Banyak sekali Oke. masih. Iya. Oke. Saya kira cukup ya untuk ininya, seminarnya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.